Look closely. Really closely. Deep into the eyes of a child. See their hope. And ours too. Whoever she is, wherever he lives, every child deserves a childhood. That's why UNICEF is there, for each and every child. Working day in, day out, in 190 countries and territories, reaching the hardest to reach, the furthest from help. It's why we stay to the end, and never give up. Will you stand with us? Stand with us. Stand with us. Stand with us. For every child. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan latar belakang terbentuknya UNICEF. UNICEF atau yang biasa dikenal dengan United National Children Fund, yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Majelis Umum pada tanggal 11 Desember 1946 untuk membantu dan memberikan bantuan darurat yang berupa obat-obatan, makanan, dan juga pakaian untuk anak-anak Eropa dan juga pada masa peperangan di Cina, yang dimana menjadi korban perang. Dana organisasi ini diberikan dari sumbangan sukarela dari pemerintah-pemerintah dan juga pribadi yang ada di seluruh dunia, dengan bantuan lebih dari 7.000 orang yang bekerja di 158 negara, membantu membangun sebuah dunia untuk menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan juga diskriminasi. UNICEF mengisi kesenjangan antara kebijakan tingkat tinggi di hulu dan saran program dengan lebih banyak dukungan di hilir untuk perencanaan, pembiayaan, dan pemberian layanan di lapangan, terutama untuk mengadvokasi kualitas, kesetaraan, dan keberlanjutan program. Terbentuknya UNICEF dilatar belakangi oleh keadaan pasca Perang Dunia Kedua, terutama di wilayah Eropa, yang mana banyak anak-anak yang mengalami kelaparan dan juga terkena berbagai penyakit. Dengan adanya kondisi yang demikian, UNICEF mulai bekerja dengan menyediakan makanan, pakaian, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan. Perang Dunia Kedua ini menimbulkan dampak yang luar biasa tentang kehidupan manusia, terutama kesehatan kaum ibu dan juga anak. Banyak pemimpin dunia yang mulai memiliki perhatian khusus terkait dalam kondisi anak-anak korban Perang Dunia ini. Melalui sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946, akhirnya ditetapkan pembentukan organisasi dana darurat untuk anak-anak dengan nama organisasi UNICEF atau United National International Children Emergency Fund. Tugas awal UNICEF sendiri adalah memberikan bantuan makanan dan juga kesehatan darurat untuk negara dan yang terkena dampak Perang Dunia II di Eropa, sekaligus membantu pemulihan kondisi anak-anak korban pasca perang. Setelah krisis pangan dan medis berlalu, pada tahun 1953, UNICEF akhirnya ditetapkan sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bermarkas besar di New York, Amerika Serikat. Peran pun diperluas sebagai organisasi bantuan bagi anak-anak dari negara-negara berkembang dan juga yang bermasalah. Sejak itu, kata internasional dan juga emergency pada United National International Children Emergency Fund dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup disebut dengan United National Children Fund dengan singkatan tetap yaitu UNICEF. Pada era 1980-an, UNICEF membantu Komisi Hak Asasi Manusia dalam penyusunan konvensi
Hak-hak anak setelah diperkenalkan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi tentang hak anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah, dan UNICEF pun memainkan peran kunci dalam memastikan penegakannya. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan juga fungsi dari UNICEF. Tugas dari UNICEF adalah untuk memberikan bantuan jangka panjang kepada ibu dan juga anak-anak di negara-negara yang berkembang. UNICEF merupakan lembaga internasional di bidang anak yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari UNICEF dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Seperti yang kita ketahui, di negara Afrika Selatan, kekerasan terhadap anak memiliki peringkat paling tinggi di dunia. Maka dari itu, UNICEF memiliki fungsi untuk menanggulangi kekerasan-kekerasan terhadap anak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dari UNICEF serta struktur organisasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari UNICEF, yaitu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam dunia anak seperti kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, serta diskriminasi yang sering terjadi di dalam dunia anak. Salah satu cara yang dilakukan oleh UNICEF adalah dengan cara mengadvokasi berbagai kebutuhan serta kepentingan yang dibutuhkan oleh anak-anak demi menciptakan sebuah dunia atau kehidupan yang layak bagi mereka. UNICEF merupakan bagian dari isi tujuan PBB. Yang pertama, yaitu memelihara perdamaian serta juga keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, bekerja sama secara internasional di dalam memecahkan persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, serta kemanusiaan, dan di dalam memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia serta kemerdekaan asasi. Kemudian yang keempat, untuk menjadi pusat bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa di dalam usaha demi mencapai tujuan bersama. Tiap-tiap organisasi tentunya mempunyai sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam memenuhi tujuannya. Dan dalam UNICEF terdapat 3 sasaran yang ingin mereka capai sebagai sebuah organisasi internasional, diantaranya yaitu pertama, menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian dunia. Yang kedua, membantu kaum muda di dalam membangun sebuah dunia yang mana semua anak-anak hidup secara sejahtera dan memperoleh keamanan. Kemudian yang ketiga, menciptakan dunia yang cocok bagi anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari UNICEF. UNICEF merupakan badan yang berstatus semi-otonom dan merupakan bagian internal dari PBB. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang berpusat di Jenewa, New York, Copenhagen, Sydney, dan Tokyo, serta kantor-kantor lapangan. Kantor pusat UNICEF terbagi lagi menjadi beberapa kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan dibagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub-area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengelolaan dana untuk proyek untuk pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif, sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Copenhagen, Sydney, dan Tokyo merupakan untuk membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan, mengelola sumber-sumber dalam keuangan dan atau mengelola operasi, serta mencari informasi dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dari negara-negara pendonor dana. Nah, kalian bisa melihat bagian yang tersedia, yaitu bagian dari struktur organisasi UNICEF. Yang pertama itu ada direktur eksekutif dipegang oleh USA, kemudian wakil direktur eksekutif terbagi menjadi 3 negara, itu ada Kenya, India, dan Netherlands. Kemudian direktur regional bagian Timur Tengah dan Afrika Utara itu dipegang oleh Italia.
Terdapat 11 badan dalam tubuh UNICEF yang tentu saja memiliki tugas serta wewenang mereka masing-masing. Yang pertama itu ada badan eksekutif. Badan eksekutif merupakan badan yang tertinggi dari tubuh UNICEF yang terdiri dari 36 negara anggota dan dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk jangka waktu 3 tahun. Kemudian ada Direktur Eksekutif di mana berfungsi untuk membantu badan eksekutif. Kemudian ada Kantor Direktur Eksekutif yang bertugas untuk mengkoordinasi dan meninjau kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF. Kemudian yang keempat, ada Kantor Sekretaris Badan Eksekutif. Kemudian yang keempat, ada Kantor Sekretaris Badan Eksekutif yang mengupayakan adanya suatu hubungan yang efektif antara anggota dan juga badan PBB lainnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan badan eksekutif. Kemudian yang kelima, ada Kantor Pemeriksaan Keuangan Internal. Kantor ini menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Yang ke 6 ada kelompok hubungan eksternal. Kelompok hubungan eksternal merupakan kelompok yang bertugas untuk membantu mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintahan, non-government organization, badan-badan PBB, dan masyarakat umum. Kemudian yang ketujuh ada kelompok program, di mana mereka bertanggung jawab dalam menjalankan kebijaksanaan dan penerapan program-program UNICEF. Kemudian yang ke-8 ada kelompok operasional. Kelompok operasional bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Eksekutif Bagian Operasional. Yang ke-9 ada kantor regional yang merupakan kunci operasional unit untuk mengajukan usul, nasihat, program-program, dan logistik. Tugas tetap dari kantor regional adalah menjadi perantara dan sarana komunikasi antara anggota kantor lapangan dan kantor pusat. Kemudian ada yang ke-10, yaitu badan-badan pendukung lainnya. Badan-badan pendukung lainnya dalam kegiatan adalah kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang memainkan peranan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik mengenai anak-anak di negara-negara berkembang. Komite-komite nasional UNICEF ini telah dimiliki oleh 33 negara. Banyak usaha yang mereka lakukan untuk mengumpulkan dana sukarela yang diprakarsai oleh Komite Nasional untuk UNICEF. Kemudian yang terakhir ada staf organisasi UNICEF. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pelaksanaan program dari UNICEF dalam perlindungan hak anak. Materi selanjutnya adalah hubungan UNICEF dengan mitra kerja terkait permasalahan anak. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pelaksanaan program dari UNICEF dalam perlindungan hak anak, yaitu yang pertama adalah mengupayakan kelangsungan hidup. Artinya dalam program ini UNICEF akan mengusahakan anak-anak agar mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk makan, kebersihan, dan tempat tinggal yang nyaman. Yang kedua adalah mengupayakan hak-hak perlindungan. Dalam hal ini, program UNICEF mengusahakan anak-anak agar mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, diskriminasi, tindakan yang sewenang-wenang, serta kelalaian. Dalam hal ini juga berlaku untuk semua anak yang cacat mental, fisik, pengungsi, yatim piatu, atau yang mengalami perang dan mengalami masalah hukum. Yang ketiga adalah mengupayakan hak-hak tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, program UNICEF memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan prestasi secara penuh dan maksimal. Yang terakhir, yang keempat, mengupayakan hak-hak partisipasi. Artinya, dalam hal ini memberikan kesempatan bagi semua anak untuk berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosialnya. Nah, dalam melaksanakan program-program tersebut, UNICEF juga menerapkan 4 langkah utama, yaitu yang pertama
ada situation analysis. Pada tahap ini, UNICEF berusaha untuk menyelidiki masalah-masalah apa saja yang terjadi pada kaum wanita dan anak-anak di dalam suatu negara, mencari informasi mengenai latar belakang dari negara yang bersangkutan, mencari saluran-saluran potensial untuk mengirimkan bantuan dan pelayanan, serta membatasi programnya pada pembangunan sosial. Yang kedua ada program planning. Dalam tahap ini, UNICEF berusaha untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan dibantu oleh UNICEF dan mencari secara detail siapa saja yang akan melaksanakan programnya, kapan, di mana, bagaimana, dan dengan apa akan dilaksanakannya program tersebut. Dalam tahap ini juga dituntut dengan adanya rekomendasi program dari negara yang bersangkutan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Badan Eksekutif UNICEF. Yang ketiga ada program implementation. Dalam tahap ini, UNICEF berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan teknis dan memberikan nasihat-nasihat, menetapkan anggaran dan bantuan-bantuan yang diberikan, memberikan pelatihan, pembelajaran, dan program komunikasi. Dalam tahap ini juga meliputi pemonitoran input-input program, pengeluaran, dan aktivitas-aktivitas yang disertai dengan tindakan-tindakan lanjutan dan revisi. Yang keempat yaitu program evaluation. Dalam tahap ini bertujuan untuk memiliki kerelevansian, keefektifan, dan dampak dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh UNICEF. UNICEF juga membantu pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak dan kaum wanita. Materi selanjutnya adalah hubungan UNICEF dengan mitra kerja terkait permasalahan anak. Yang pertama adalah kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara anggota yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program yang akan dijalankan. Dalam hal ini, dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan anak-anak dari negara-negara yang kurang berkembang. Kemudian 36 komite untuk UNICEF sebagian besar di negara-negara industri maju merupakan non-governmental organization dan diakui oleh pemerintah mereka serta beroperasi di bawah hubungan resmi dengan UNICEF yang memberikan dukungan bagi UNICEF dalam upaya advokasi terhadap anak-anak dan pengumpulan dana. Yang kedua adalah Komite Nasional, merupakan bagian integral dari organisasi global UNICEF dan fitur unik dari UNICEF. Dalam hal ini, 36 komite nasional tersebut masing-masing didirikan sebagai sebuah organisasi non-pemerintah lokal independen, melayani sebagai wajah publik dan suara berdedikasi UNICEF. Komite Nasional juga bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan dana dari sektor swasta, mempromosikan hak-hak anak, dan mengamankan visibilitas di seluruh dunia untuk anak-anak yang terancam oleh kemiskinan, bencana, konflik bersenjata, kekerasan, serta eksploitasi. Yang ketiga adalah komite memprioritaskan dana yang dikumpulkan teralokasi bagi anak-anak di negara berkembang. Beberapa komite telah membantu ataupun menghimpun koalisi LSM yang sangat kuat dan kelompok lain yang tertarik pada perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini semakin menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang berguna bagi pemerintah dan warga negara yang berminat.